Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita masuk dalam ibadah keluarga pada hari ini. Meskipun sekarang kita dalam suasana PPKM dan kita laksanakan ibadah ini secara daring, kita harus tetap terus semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita sambut ibadah keluarga pada malam hari ini dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 440, ayatnya yang pertama dan keempat, di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama siapkan hati, siapkan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah pada hari ini. Ibadah pada saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 353, ayatnya yang pertama dan keempat, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang susah, marilah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang
berdosa seperti aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang susah, marilah. Kau yang susah, marilah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati, kita siapkan diri untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini, dan mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan karunia-Mu terhadap kami, dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dari pagi kami telah melaksanakan kegiatan kami, sehingga kami dapat bersama-sama berkumpul dengan keluarga kami untuk mempersiapkan diri masuk dalam ibadah-Mu dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau sertai ibadah ini Tuhan, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Kuatkan kami, siapkan hati kami dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga apa yang kami dengarkan bukan hanya kami dengarkan melalui telinga, melainkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari Tuhan. Terima kasih atas segala berkat-Mu ya Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita baca firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari 2 Korintus 12 ayatnya yang kedua sampai 10. Saya bacakan. Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Kristus aku yang lemah menjadi kuat. Inilah judul firman Tuhan pada hari ini. Nah, kalau kita membahas tentang lemah ini nek basa Jawane wis jelas artine tanah. Tapi dalam hal lain, lemah ini itu merupakan hal yang mengganggu bagi diri manusia. Tetapi perlu diketahui bahwa
tidak ada manusia yang tidak mempunyai kelemahan. Bahwa tidak ada orang yang mampu menguasai segala bidang. Tidak ada yang orang seperti itu. Kelemahan ini mencakup berbagai bidang. Ada yang lemah fisik, ada yang lemah psikis, ada yang lemah kognitif, dan ada yang lemah mental. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar salah satu nama motivator terkenal, yaitu namanya Nico Jisik. Siapa yang tidak tahu Nico Jisik? Nico Jisik ini merupakan motivator handal yang mempunyai banyak kelemahan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pengalaman Nico Jisik ini termasuk pengalaman yang cukup menarik bagi saya, karena Nico Jisik ini waktu SMA dia itu mengalami banyak cacian, banyak makian, hinaan. Soalnya dia tidak mempunyai tangan dan kaki. Terus apa yang jika kita pikirkan, apa yang kita bisa perbuat jika kita tidak mempunyai tangan dan kaki? Di sini Nico Jisik membuktikan kepada kita bahwa dia diproses oleh Allah atas kelemahannya untuk menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi motivator bagi banyak orang, sehingga sampai sekarang Nico Jisik ini mampu keliling dunia. Untuk itu Nico Jisik itu membiarkan kelemahannya tumbuh dalam dirinya, karena ia yakin melalui kelemahannya ia bisa mewujudkan kehidupan yang baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Nico Jisik ini menjadikan kelemahannya justru untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dia mampu menggunakan kelemahannya itu untuk menjadi sebagian kabar baik, untuk menjadi karya Tuhan, supaya orang mengerti tentang arti kelemahan yang mampu menguatkan dia menjadi seorang yang seperti sekarang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu dia yang perlu kita renungkan. Sekarang ini jika orang mampu memahami kelemahannya sebagai rancangan atau sebagai bagian rancangan dari Allah, maka Tuhan mengatakan demikian. Ia menciptakan alam semesta, ia menciptakan manusia itu dengan sungguh amat baik. Kejadian 1 ayatnya yang ke-31 bagian A. Tuhan menekankan, jika orang mampu memahami kelemahannya sebagai bagian rencana Allah, Tuhan menekankan, ia menciptakan alam semesta, ia menciptakan manusia dengan sungguh amat baik. Di sini berarti dengan segala kekurangan kita, dengan segala keterbatasan kita, dengan segala kelemahan kita, Allah hendak menunjukkan bahwa ia sanggup berkuasa, sanggup menjadikan manusia yang merasa dirinya lemah, menjadikan manusia yang merasa dirinya rendah, menjadi pribadi-pribadi yang kuat, menjadi pribadi-pribadi yang handal, menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Tetapi ada tanda petik yang perlu kita mengerti. Yang terpenting adalah kita jangan sampai jatuh dalam perasaan rendah diri. Kita jangan sampai terjatuh dalam perasaan tidak mampu. Kita jangan sampai terjatuh dalam perasaan diolok-olok oleh manusia. Lah, sekarang orang nih, wong meh ngolok-ngolok kita itu pasti. Orang mau mengolok-olok kita itu gampang kok. Orang mau menjatuhkan kita atas kelemahan kita itu gampang. Orang mau menghancurkan kita itu pasti. Tetapi kalau kita melihat Tuhan di tengah-tengah kelemahan itu, maka kita akan mengerti bahwa Tuhan ada dan hadir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kejadian Paulus ini kita perlu banyak belajar. Karena Paulus ini menerima banyak sekali kesengsaraan. Paulus banyak sekali menerima penderitaan bahaya yang terambil dari 2 Korintus 11
11 ayat yang ke-26. Mari kita baca bersama. 2 Korintus 11 ayat yang ke-26 mengatakan, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya dari kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Sudah jelas bahwa memang pada saat itu Paulus menerima banyak sekali kesengsaraan dan bahaya. Apalagi waktu Paulus mau bertemu dengan Yesus. Di sini saat Paulus tidak bertemu dengan Yesus, Paulus melihat sebuah penglihatan baru. Dia melihat sebuah kelemahan dalam dirinya. Pada saat Paulus bertemu dengan Yesus, gangguan mata penglihatan Paulus mulai terjadi. Di sini ia langsung mengalami gangguan penglihatan. Rabun, penglihatannya mulai rabun. Tapi Paulus diberikan sebuah karunia baru oleh Tuhan, yaitu dia mampu melihat segala sesuatu yang akan terjadi. Paulus mampu melihat segala sesuatu yang lain. Dia mampu mempunyai kekuatan spiritual baru. Tetapi semua itu tidak membuat Paulus menjadi orang yang sombong. Paulus melihat itu sebagai kelemahan dia, di mana juga ia saat itu harus menerima banyak sekali tantangan, banyak sekali penderitaan. Sampai pada suatu ketika Paulus berharap kepada Tuhan, Tuhan lepaskanlah aku, jauhkanlah aku dari iblis. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan? Tuhan tidak melepaskan dia. Logikanya kalau kita sama-sama berpikir secara logis, secara iman, loh Tuhan ini tidak adil berarti. Padahal Paulus ini adalah orang yang beriman. Kenapa kok Tuhan membiarkan Paulus dengan penderitaan segitu banyak, bahaya yang akan menerkam dia segitu besar, tapi Tuhan membiarkan. Di sini kita bersama-sama belajar tentang kisah Paulus, bahwa Tuhan itu hadir di saat dia lemah, di saat dia sengsara, di saat dia tidak berdaya, bahkan di saat dia benar-benar terpuruk. Dengan pernyataan Tuhan pada diri Paulus yang terambil daripada ayat 9 yang demikian, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan mengajarkan pada Paulus, justru pada kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sehingga Paulus mempunyai sebuah kesaksian yang luar biasa. Justru ia mensyukuri kalau dia berada dalam bahaya. Dia mensyukuri pada saat itu dia berada dalam kesengsaraan. Tetapi karena Kristus, dia yakin bahwa jika aku lemah, maka aku kuat karena Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita harus belajar. Jangan pernah menuduh orang dalam segala kelemahannya. Jangan pernah menuduh orang dalam segala kekurangannya. Ingat, orang yang lemah itu bukan orang yang harus dijatuhkan. Orang yang lemah itu bukan orang yang harus diinjak-injak, dihina. Tetapi orang yang lemah itu merupakan orang yang harus kita topang, kita motivasi, kita dukung, kita support, dan kita kuatkan imannya. Bukan malah kita menghancurkan orang-orang yang lemah itu melalui perilaku kita. Jangan pernah menuduh orang dengan menunjuk orang itu atas kelemahannya. Ingat, satu jari yang menunjuk orang itu, masih ada 3 jari yang menunjuk kepada diri kita sendiri. Berarti, kita harus belajar di sini. Kita harus sama-sama belajar memperbaiki diri, memperbaiki kelemahan kita. Kita harus tahu kelemahan kita. Jangan pernah menyerah tentang apa yang ada menjadi kelemahan kita. Percayalah,
Tuhan tidak bermaksud buruk menaruh sebuah kelemahan itu dalam diri manusia. Karena Tuhan ingin kita menemukan siapa itu Tuhan yang sebenarnya. Orang lain, orang di sekitar kita boleh menganggap kita lemah. Orang di sekitar kita boleh menganggap kita orang yang tidak tahu apa-apa. Tetapi ketika Tuhan mempunyai kehendak, maka sesuatu yang luar biasa, percayalah, terjadi dalam hidup kita. Percayalah, Allah mampu memakai kelemahan kita untuk sesuatu yang baik. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan pada malam hari ini dengan menyanyikan lagu yang terambil dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146, ayatnya yang pertama dan kedua, bawa persembahanku. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah pada hari ini hampir usai. Tapi sebelum mengakhiri ibadah ini, mari kita bersama-sama memujikan lagu kembali yang berjudul Bila Roh Allah Ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah keluarga pada hari ini telah usai. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita,
kita menerima berkat melalui hambanya. Kasih karunia Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita di dalam kehidupan kita kini dan selama-lamanya. Amin. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti daun